Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 11 fase F3, kami akan memaparkan tentang salah satu permasalahan sosial yang sedang terjadi saat ini. Di sini, kami mengangkat permasalahan sosial tentang korupsi. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sebagai Ajeng, lalu ada Akmal, Amel, Cindy Triharyati, Dina, dan Nanda. Materi pertama tentang definisi korupsi yang akan dijelaskan oleh Nanda. Apa itu korupsi? Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok secara tidak sah. Korupsi merugikan masyarakat, menghambat pembangunan, dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap institusi publik. Bentuknya termasuk penyuapan, penggelapan dana, dan gratifikasi. Yang kedua, ada faktor-faktor dari korupsi yang akan dipaparkan oleh Cindy Triharyati. Selanjutnya yaitu faktor. Yang pertama, lemahnya penegakan hukum. Kedua, kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Ketiga, budaya dan norma sosial. Keempat, birokrasi yang rumit. Kelima, ketidakstabilan ekonomi. Keenam, lemahnya sistem pengawasan. Ketujuh, ketidakseimbangan kekuasaan. Dan yang kedelapan, motivasi finansial dan gaya hidup. Lalu, ada dampak-dampak dari korupsi. Yang pertama, kemiskinan. Korupsi akan mempengaruhi faktor ekonomi dan pemerintahan yang kemudian akan berdampak kepada tingkat kemiskinan. Yang kedua, ketimpangan sosial. Yang ketiga, pelayanan publik yang buruk. Keempat, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun. Yang kelima, pembangunan terhambat. Keenam, pelemahan demokrasi. Dan yang ketujuh, adanya ketidakadilan hukum. Kemudian, ada solusi dari tindakan-tindakan korupsi yang akan dijelaskan oleh Amelia. Selanjutnya ada solusi. Yang pertama, penegakan hukum yang tegas. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, perbaikan sistem pengawasan. Yang keempat, reformasi birokrasi. Yang kelima, peningkatan pendidikan anti korupsi. Kemudian, ada data-data dari tindakan korupsi yang terjadi di Indonesia. Materi ini akan dipaparkan oleh Akmal. Menurut Kompas.com, Indonesia Corruption Watch atau ICW mencatat ada 791 kasus korupsi di Indonesia di tahun 2023. Jumlah tersangka ada 1.695 orang. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sepanjang tahun 2024 telah menangani 93 perkara tindak pidana korupsi dengan 100 tersangka. Dari 93 perkara itu, 50 perkara diantaranya telah dieksekusi oleh KPK. Kemudian, disediakan diagram data, yaitu jumlah kasus korupsi di Indonesia berdasarkan sektor pada tahun 2023. Menurut data box, dalam diagram ini, yang paling tinggi ialah desa, dan yang paling rendah adalah pertahanan dan keamanan. Materi selanjutnya tentang contoh-contoh kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia. Materi ini akan dipaparkan oleh Dina. Contoh kasus korupsi timah 271 triliun dan momentum pembenahan sektor SDA. Belum lama ini Indonesia digemparkan kasus mega korupsi yang diperkirakan berakibat pada kerugian keuangan negara sebesar 271 triliun. Kasus mega korupsi tersebut bertajuk dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Tbk untuk tahun 2015 sampai 2022. Selesai sudah presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.